Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar masyarakat Kabupaten Balangan dan seluruh pendengar setia Radio Gelora Sanggam? Senang sekali Hesti bisa kembali menemani di ruang dengar Anda semua di frekuensi kesayangan kita 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, radio orang Balangan, frekuensi musik informatif dan edukatif. Bagaimana kabarnya di hari Rabu yang cerah ini di awal bulan Juli? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. 1 jam ke depan, Hesti bakal menemani Anda dalam program Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Sebuah ruang berbagi informasi kesehatan yang dikemas ringan, santai namun penuh manfaat. Program kerjasama antara Radio Gelora Sanggam dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan menyentuh kehidupan banyak keluarga, yaitu tentang pendampingan dokter spesialis anak dan OB/GYN dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Balangan. Mengapa topik ini penting? Mitra Sanggam, karena kesehatan ibu adalah awal dari lahirnya generasi yang sehat. Ketika seorang ibu memperoleh pelayanan terbaik sejak masa kehamilan hingga persalinan, maka peluang lahirnya bayi yang sehat pun akan semakin besar. Nah, di studio hari ini sudah hadir seorang sosok yang luar biasa, menjadi salah satu penggerak kesehatan masyarakat di daerah kita yang selama ini aktif mengawal berbagai program peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Balangan. Langsung saja kita sapa Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Ibu Hajah Ainun Parida SKMMM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih pagi. Ibu sudah berkenan hadir di studio Radio Gelora Sanggam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Ibu semangat ya Bu ya? Iya. Oke, luar biasa nih Mitra Sanggam. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, Hesti mau bacakan profil singkat Ibu Ainun dulu nih. Pendengar, beliau adalah kelahiran Gambah, Hulu Sungai Tengah ya Ibu ya? Iya. Pada 10 Oktober 1971. Riwayat pendidikan beliau sangat luar biasa, menempuh D3 Kebidanan di Poltekkes Banjarmasin, kemudian melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Unlam, dan menyelesaikan S2 Magister Manajemen di Universitas Islam Kalimantan ya Ibu ya. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Oke Ibu, tadi saat saya bacakan profil Ibu kelahiran Hulu Sungai Tengah ya Bu ya. Iya. Sudah berapa lama nih Ibu bekerja di Kabupaten Balangan? Jadi kita bekerja pertama diangkat di wilayah Kabupaten Balangan, tetapi dulu masih gabung dengan Hulu Sungai Utara. Jadi kita pertama diangkat CPNS itu di Kecamatan Batu Mandi tahun 1990 sampai sekarang. Jadi perjalanannya panjang. Mulai dari jadi bidan di desa, kemudian bidan Puskesmas, sampai ke Dinas Kesehatan. Luar biasa pengabdiannya sudah dari 1990 berarti ya Iya. Bu ya. Jadi sekarang udah jadi orang Balangan berarti Bu. Asli Balangan. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, boleh diceritakan sedikit mengenai tugas dan peran Ibu bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan? Ya, kita di bidang kesehatan masyarakat. Jadi Dinas Kesehatan ada 3 bidang. Saya di bidang kesehatan masyarakat. Bidang kesehatan masyarakat ini membawahi ada 3 program utama, yaitu kesehatan keluarga dan gizi, kemudian promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, yang ketiga kesehatan lingkungan dan kesehatan olahraga. Nah, pada hari ini kita mengangkat di sekitar kesehatan keluarga, terutama untuk kesehatan ibu dan bayi. Oke, Mitra Sanggam, kita akan membahas lagi
mengapa Dinas Kesehatan merasa perlu menghadirkan program pendampingan dokter spesialis obgyn dan juga dokter spesialis anak hingga ke puskesmas. Pasti ada latar belakangnya tentunya ya Bu ya. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Buat mitra Sanggam, kita izin break sejenak. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung di WhatsApp Radio Gelora Sanggam. Kita akan kembali lagi Ibu, tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Kembali di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam dan masih di program Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan bareng Hesti dan narasumber yang luar biasa, Ibu Haja Ainun Farida. Oke Ibu, kita kembali ke pembahasan tadi. Di Balangan ini kan kita sedang gencar-gencarnya berupaya menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pasti ada dong Bu ya yang melatar belakangi sampai program ini ada. Oke Ibu, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya program pendampingan dokter spesialis anak dan obgyn ke puskesmas-puskesmas ini, dan seberapa darurat sebenarnya sehingga ada program ini? Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Balangan itu adalah bagian dari kinerja pemerintah daerah. Kalau angka kematian ibu dan angka kematian bayi tinggi, rapot kita di Kabupaten Balangan itu boleh dikatakan merah. Sejauh ini latar belakang yang kami ambil untuk pendampingan dokter spesialis anak dan obgyn dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Balangan adalah karena angka kematian ibu di Kabupaten Balangan itu kita evaluasi dari tahun 2023, 2024, itu angka kematian ibu kita tuh masih tinggi. Dikatakan tinggi karena kita ada kematian, ada 3, ada 4 setiap tahun. Kemudian begitu juga dengan angka kematian bayi. Nah, untuk angka kematian ibu ini banyak faktor yang mendasari terjadinya kematian ibu. Karena ibu-ibu hamil itu ada yang punya penyakit komplikasi yang lain. Nah, komplikasi yang lain. Kemudian tidak hanya bidan kita yang bisa mendeteksi itu, tetapi harus diperiksa ke dokter spesialis. Nah, untuk mendekatkan pelayanan itulah makanya kita memberikan atau berdiskusi dengan bagian anggaran untuk bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan ini. Karena untuk kematian ibu di Kabupaten Balangan ini kami evaluasi itu banyak faktor yang mendasari untuk kematian itu. Baik itu karena eklamsi, kemudian perdarahan, kemudian karena penyakit lain seperti hipertiroid, yang lain lah, yang penyakit-penyakit yang lain yang bukan dari kehamilan. Nah, resiko-resiko ibu hamil ini setelah dilihat data itu setiap puskesmas itu masih tinggi resiko-resiko ibu hamil yang berisiko ini. Nah, untuk mendekatkan pelayanan kita, karena tidak semua ibu hamil bisa terlayani oleh spesialis, terutama spesialis obgyn. Nah, untuk mendekatkan pelayanan itu, kami berinisiatif mendatangkan dokter spesialis ke puskesmas, supaya masyarakat atau ibu hamil itu tidak jauh-jauh datang ke rumah sakit.
Jadi kita mendekatkan pelayanan di puskesmas. Ibu hamil itu dijaring atau diseleksi oleh bidan-bidan yang ada di desa kita. Dalam artian diseleksi faktor yang beresiko. Tapi kalau ibu hamil yang sehat, normal-normal aja, tidak kita periksa dengan spesialis, tetapi cukup dengan bidan dulu. Jadi yang kita seleksi ini yang memang bermasalah dan beresiko. Begitu juga dengan spesialis anak. Karena stunting kita di Kabupaten Balangan juga tinggi. Di tahun 2023 itu EPP GBM kita, hasil data EPP GBM itu 14,6%. Kemudian di tahun 2024 hasil survei Indonesia itu kita naik lagi angka stunting kita di 34,4%. Nah, dari latar belakang disitulah kita berinisiatif untuk juga mendatangkan spesialis ke puskesmas untuk mempermudah atau mendekatkan pelayanan. Karena balita-balita kita yang stunting ini dari hasil evaluasi itu kebanyakan ada faktor penyakit yang memang ada dalam tubuhnya. Karena kalau murni stunting aja itu kita dapat PMT, kemudian kita evaluasi dan dapat asupan makanan yang baik, insya Allah stuntingnya bisa menjadi normal. Tetapi kalau balita itu stunting dengan penyakit penyerta, itulah yang berat sekali untuk menjadikan anak itu normal. Biarpun kita kasih asupan makanan, pola asuhnya baik, kemudian faktor yang lain-lainnya baik, tetapi kalau penyakitnya memang ada di tubuhnya, tidak akan menjadi baik si balita tersebut kalau penyakitnya itu tidak kita obati atau kita deteksi sedini mungkin. Itu. Kemudian untuk spesialis anak juga sama dengan spesialis obgen. Jadi kita dari balita-balita yang stunting yang ada di wilayah kerja puskesmas, dari 12 puskesmas itu kita lihat, kita evaluasi balita yang mana yang perlu untuk kita rujuk atau diperiksa oleh spesialis anak. Nah, jadi tidak semua balita stunting kita periksa dengan spesialis anak yang datang ke puskesmas. Tetapi kita seleksi dulu. Nah, kalau itu berpotensi mempunyai penyakit dalam tubuhnya, balita-balita itulah yang kita datangkan ke puskesmas. Kemudian dokter spesialis anak datang ke puskesmas dan memeriksa. Kalaupun harus ada tindak lanjut, baik itu ibu hamil dan anak, itu harus kita untuk pemeriksaan yang lanjut. Misal anaknya ada penyakit yang lain yang perlu untuk pemeriksaan golongan darah atau tambah darah di puskesmas kan tidak memungkinkan, jadi bisa dirujuk ke rumah sakit. Nah, begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain yang puskesmas tidak bisa untuk memberikan pelayanan yang lebih dalam lagi, itu spesialis akan merujuk lagi ke rumah sakit. Begitu juga dengan ibu hamil dan balita. Baik Ibu, jadi istilahnya dokter spesialis itu jemput bola ya Bu, Iya. Bu langsung ke wilayah puskesmas ya Bu ya. Tadi ngomong-ngomong soal masih tingginya penyebab kematian ibu dan bayi, itu ibu yang setelah melahirkan atau saat melahirkan Ibu? Ya, untuk kematian ibu ada yang saat
hamil, ada yang setelah melahirkan. Jadi kalau yang saat hamil itu yang kami lihat akibat dari eklamsi yang kejang-kejang itu ya Bu. Kemudian ada yang karena emboli paru, sesak langsung meninggal. Ada yang karena jantung, itu penyakit lain yang menyertai. Kemudian untuk bayi balita itu karena lahir dengan berat badan lahir rendah. Biasanya itu sesak napas atau aspeksia. Itu yang lebih banyak mendominasi untuk kematian bayi di Kabupaten Balangan. Iya, eklamsi tadi berarti karena hipertensi Ya, ya, Bu, hipertensi. Terus anemia bisa, Bu? Anemia bisa mengakibatkan perdarahan. Juga ada kasus itu untuk kematian akibat perdarahan. Makanya mungkin remaja-remaja kita itu perlu pemeriksaan lebih awal untuk mendeteksi apakah remaja kita itu anemia atau tidak. Makanya ada pemeriksaan hemoglobin di sekolah-sekolah untuk remaja putri dan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Begitu, Bu. Kalau faktor usia sendiri apakah berpengaruh, Bu? Misalnya terlalu muda untuk hamil atau terlalu tua untuk hamil? Iya, sangat berpengaruh. Usia 35 tahun ke atas biasanya itu resiko untuk yang menimbulkan resiko terhadap kehamilannya itu besar. Kemudian terlalu sering melahirkan. Kemudian jarak kehamilan antara anak yang pertama dengan anak kedua itu dekat. Nah, itu sangat berisiko. Kemudian persalinan yang berulang dengan seksiu atau SC itu juga sangat berisiko terhadap si ibu. Oke. Kalau untuk bayi BBLR sendiri, Bu, biasanya itu karena faktor apa nih, Bu? Kalau BBLR sendiri, ibu dari remaja kita runtut ya, dari remaja. Makanya anak-anak remaja sekarang kita periksa atau kita periksa HB-nya, hemoglobinnya, kemudian apakah anak itu terbiasa makan makanan yang bergizi atau sayur buah yang dikonsumsi oleh anak remaja. Nah, berasal dari remaja itulah kemudian anak-anak kita itu atau remaja kita itu dia memutuskan untuk kawin muda. Nah, akibat kawin muda itulah biasanya remaja-remaja kita tuh belum siap untuk hamil. Jadi perlu program-program yang ada di Dinas Kesehatan, itu ada konseling sebelum nikah. Konseling sebelum Ya, konseling sebelum nikah atau konseling pra nikah. Nah, jadi dari konseling itulah kita berikan pengetahuan kepada remaja-remaja kita yang memang dia mau nikah. Kemudian juga banyak di Kabupaten Balangan ini kehamilan usia muda di bawah umur 20 tahun. Belum lulus SMA, kemudian baru lulus SMP, itu sudah memutuskan untuk kawin. Jadi usia muda itulah yang kami evaluasi BBLR atau dia melahirkan dengan anak atau berat badan lahir rendah. Karena dia tidak ada pengetahuan, kemudian belum siap untuk hamil.
kemudian dia malu untuk pemeriksaan kehamilannya ke puskesmas atau ke bidan, dia sembunyikan kehamilannya, biasanya seperti itu, Bu. Oke, Bu. Kalau untuk faktor ekonomi atau latar belakang pendidikan orang tuanya itu tadi, si pasangan suami istri tadi, apakah berpengaruh juga, Bu, untuk penyebab kematian ibu dan bayi? Sangat mempengaruhi. Faktor ekonomi sangat sangat mempengaruhi kematian baik itu ibu dan bayi. Karena kemudian pendidikan juga sangat mempengaruhi. Karena rata-rata anak-anak remaja kita yang kawin usia muda itu bertemu kita aja dia malu. Bagaimana kita memberikan konseling kepada remaja tersebut atau si pasangan tersebut kalau pasangannya saja menutupi kehamilannya. Jadi kita tidak bisa memberikan konseling yang baik untuk si remaja tersebut, sehingga anak remaja itu kalau makan seadanya aja, apalagi ekonominya tidak tidak bisa umpamanya untuk membeli beras sehari aja sulit. Bagaimana memberikan asupan makanan yang baik kepada untuk janinnya. Jadi itu sangat mempengaruhi faktor ekonomi, faktor pendidikan, kemudian usia anak remaja tersebut. Oke, untuk kondisi anak-anak dan bayi di Balangan sendiri, Bu, tadi Ibu kan membahas soal stunting. Sampai saat ini bagaimana kondisinya, Bu, untuk anak-anak dan bayi kita di Balangan? Ya. Untuk penanganan stunting untuk anak-anak kita di Kabupaten Balangan, karena stunting ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kita Dinas Kesehatan bagian dari berupaya untuk menurunkan stunting, karena kita keterkaitan dengan OPD yang lain, karena ini masalah stunting ini adalah masalah yang sangat besar. Maksudnya jadi SKPD, OPD yang lain itu juga sangat berperan, tidak Dinas Kesehatan aja. Dinas Kesehatan kami dari segi kesehatannya untuk PMT dan lain sebagainya itu biasanya dari desa. Dari dana desa. Kemudian untuk konseling masalah kesehatan terhadap ibunya, pola asuh atau pemberian makanan, itu petugas gizi kita yang memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada ibunya. Karena stunting ini banyak faktor yang mempengaruhi ekonomi, pendidikan, lingkungan, itu sangat mempengaruhi dari keadaan anak-anak kita yang ada di Kabupaten Balangan. Karena kalau kita memberi PMT aja, kalau dia ada penyakit penyertanya, tidak mungkin bisa hilang stuntingnya atau bisa tumbuh dengan baik, karena ada penyakit penyerta yang ada dalam tubuhnya. Oke, Ibu, menarik sekali nih, Bu. Latar belakangnya tadi kita akan bahas lagi untuk bagaimana gambaran teknis kegiatan ini di lapangan. Tapi biar kita relaks, kita ngopi dulu ya. Oh iya. Tetap di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Sembilan 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik informatif dan edukatif, dan tentunya masih di program Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan bersama saya Esti dan Ibu Ainun Farida. Kembali nih, Bu, masih banyak kayaknya mitra Sanggam yang penasaran bagaimana jalannya kegiatan pendampingan ini di Puskesmas. Apakah ibu hamil itu langsung datang begitu saja atau ada screening sebelumnya nih, Bu? Dan bagaimana teknisnya di lapangan, mungkin bisa Ibu jelaskan?
Ya, terima kasih. Jadi kami di sini menjelaskan untuk layanan spesialis baik itu objen dan spesialis anak ke puskesmas. Pertama-tama kita membuat jadwal kegiatan yang kita sampaikan ke puskesmas masing-masing. Di tanggal berapa kita kunjungan ke puskesmas. Jadi kita sudah koordinasi dengan dokter spesialis, kedua spesialis itu kemudian kita sepakat, kita jadwalkan, kita sampaikan ke puskesmas hari-hari kita yang akan datang untuk datang ke puskesmas, kemudian kepala puskesmas menyampaikan ke bidan-bidan yang ada di desa untuk bisa men-screening ibu hamil yang ada di desa masing-masing. Jadi tidak semua ibu hamil yang kita bawa ke puskesmas untuk diperiksa oleh dokter obgyn. Nah, jadi bidan-bidan di desa itulah yang menyeleksi apakah ibu hamil ini yang kita bawa untuk ke puskesmas untuk diperiksa atau balita yang mana yang kita bawa ke puskesmas untuk diperiksa. Karena kita menyangkut dengan karena kunjungan itu 1 hari saja. Kalau ibu hamil itu atau balita itu tidak kita seleksi benar-benar, maka 1 hari itu tidak cukup untuk pemeriksaan kebidanan dan pemeriksaan balita kita di puskesmas. Itu untuk jadwal sendiri setiap bulan, Ibu? Jadi kita pemeriksaan itu 1 tahun itu 1 puskesmas itu 1 kali kunjungan, baik itu dokter spesialis kandungan, obgyn atau anak. Jadi 1 tahun itu 1 puskesmas itu 1 kali saja, 1 kali. Jadi keliling Balangan berarti selama 1 tahun ya, Bu ya? Iya, keliling. Dan apakah barengan tuh untuk spesialis kandungan dan spesialis anaknya? Kita bedakan. Jadwal berbeda. Berbeda. Bu, untuk pemeriksaan screening sendiri itu biasanya di posyandu kah atau bidannya ke rumah-rumah warga nih, Bu? Jadi untuk men-screening itu bidan di desa bisa dilaksanakan di rumah bidan di desa atau di puskesmas sebelum tanggal hari H kita kunjungan dokter spesialis kunjungan. Jadi baik itu didapatkan diperiksa di puskesdes, kemudian di posyandu ataupun ke puskesmas. Biasanya juga ibu-ibu hamil ini dia datang ke puskesmas untuk berperiksa. Kalau di posyandu kan dia mungkin membawa anak-anak balitanya aja. Biasanya dia masih malu-malu untuk dilaksanakan pemeriksaan karena di posyandu ini kan tempatnya juga mungkin untuk pemeriksaan ibu hamil tidak ada tempat yang khusus. Oke, Bu. Untuk ibu hamil sendiri tadi Ibu ada membahas di segmen kita sebelumnya, ada yang tidak ingin periksa, mungkin malu menutup-nutupi kehamilannya, begitu Ibu. Yang seperti itu apakah di screening juga, Ibu? Iya, sedapat mungkin kita men-screening juga karena kita kerjasama dengan kadar-kadar posyandu. Kadar-kadar posyandu itulah jembatan atau tangan kanan kita untuk mendapatkan ibu-ibu hamil. Karena biasanya kalau datang ke bidan dia masih malu-malu, biasanya sama kadar dia tidak masih bisa membuka bahwa dia hamil. Nah, dengan perantaraan kadar itulah si bidan ini biasanya datang ke rumah si ibu hamil atau si kader yang membawa ibu hamilnya ke rumah bidan atau ke puskesdes ataupun ke puskesmas. Oke, mungkin salah satunya jadi pertanyaan mitra sanggem nih, Bu. Ini sifatnya gratiskah atau berbayarkah? Sifatnya gratis. Pemeriksaan ini gratis. Kemudian kalau sudah terkumpul ibu hamil yang sudah beresiko, yang ibu hamil yang mau kita periksa di puskesmas, kita jadwalkan sesuai jadwal, kemudian
kita datang antara pendamping kita dinas kesehatan dengan dokter obgyn atau dokter anak datang ke puskesmas, dan ibu hamilnya itu datang sudah ngumpul di puskesmas. Ngumpul di puskesmas itu biasanya kalau tidak sama bidan di desanya, biasanya aparat desa atau pembakal itu bisa mengantar ke puskesmas dengan ambulan desa. Biasanya sarananya ambulan desa, dia bawa ke puskesmas. Nah, di puskesmas itu sebelum dokter spesialis datang, itu biasanya diperiksa dulu tekanan darahnya, kemudian tinggi badannya dan lain sebagainya sebelum lanjut untuk pemeriksaan kebidanan dan pemeriksaan anak. Oke, berarti keren sekali nih Bu. Sangat bermanfaat tentunya untuk ibu-ibu di desa agar tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan dan juga untuk ke pemeriksaan anaknya ya Bu ya. Cukup ke puskesmas setempat, tapi sudah terjadwal tadi ya Bu ya, akan dikabari untuk yang memang sesuai dengan beresiko intinya, sesuai screening tadi. Oke Ibu, dokter spesialis sendiri nih kalau ke sana memeriksa pasien itu apakah untuk memeriksa pasien saja ketika kunjungan atau ada transfer ilmu nih Bu ke tenaga medis di puskesmas? Ya, saya lupa. Jadi dokter spesialis itu biasanya didampingi oleh dokter umum yang ada di puskesmas untuk memberikan pelayanan baik itu terhadap ibu hamil, kemudian balita, itu didampingi oleh dokter umum yang ada di puskesmas, kemudian ading-ading bidan di desa, bidan koordinator, perawat, tenaga-tenaga kesehatan kita yang ada di puskesmas biasanya mendampingi dokter. Kemudian juga kalau biasanya dokter spesialis juga kalau sudah selesai untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap ibu hamil, kemudian dokter anak kepada anak balita, itu biasanya kami dokter spesialis itu minta dikumpulkan petugas-petugas kesehatan kita sebelum dia pulang. Biasanya dia memberikan transfer ilmu kepada tenaga kesehatan kita yang sesuai dengan yang dia dapatkan terhadap ibu hamil yang diperiksa, kemudian dokter anaknya terhadap si balita-balita yang diperiksa tadi. Kemudian dia menyampaikan transfer ilmu kepada baik itu dokter, kemudian tenaga kesehatan kita yang lainnya. Oke Bu, kita menyambung soal pemeriksaan tadi nih Bu. Setelah di screening mungkin nanti ada kondisi yang darurat atau memerlukan penanganan lebih lanjut. Itu mekanismenya seperti apa Bu? Nah, kalau kita dapatkan seperti itu, biasanya dokter spesialis itu memberikan konseling kepada si pasien untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi kalau memang itu harus penanganan di rumah sakit. Nah, itu dikonseling oleh dokter spesialis, kemudian disampaikan kepada dokter umum, kepada petugas kesehatan yang lain, kapan dia akan dibawa ke rumah sakit. Kemudian biasanya yang berisiko itu biasanya kapan dia datang ke rumah sakit, contoh ibu hamil dengan resiko kehamilan, contoh letak sungsang, misal sungsang. Nah, kapan dia harus datang ke rumah sakit sebelum persalinan? Nah, biasanya dokter spesialis itu sudah menjadwalkan dan mewanti-wanti atau mengingatkan kepada bidan-bidan kita untuk membawa ibu hamil tersebut sesuai dengan tanggal yang sudah atau perkiraan persalinan yang sudah ada ditentukan oleh dokter spesialis. Oke, untuk program ini sendiri Bu sudah berjalan berapa lama? Program kegiatan ini sudah berjalan 3 tahun sudah berjalan.
Jalan 4 nih 2026. Alhamdulillah eh, dari program ini pertama ibu hamil lebih dekat lah, mendekatkan pelayanan terhadap ibu hamil baik itu balita juga. Jadi senang ibu hamil diperiksa oleh dokter obgyn yang datang ke puskesmas. Betul. Kemudian dokter anak juga datang ke puskesmas, dia sangat senang karena untuk datang ke rumah sakit biasanya dia memerlukan waktu, kemudian meninggalkan pekerjaan karena rata-rata masyarakat kita kan pagi menoreh biasanya menyadap karet. Oke Bu, karena sudah cukup lama Bu untuk berjalannya program ini, pasti sudah ada nih Ibu menemukan kendala-kendalanya selama program ini dijalankan, dan tentunya ada perubahan yang paling terasa dengan adanya program ini tadi Ibu. Mungkin boleh Ibu jelaskan sedikit faktor yang kendalanya? Kalau kendala biasanya terkendalanya itu kita join sama dokter spesialis yang agak susah dalam artian kan dokter spesialis kita ya di rumah sakit, pelayanan juga pasiennya banyak. Nah, pasiennya banyak biasanya itu sih yang menjadi kendala. Jadi selain anggaran anggaran kita yang apalagi sekarang kan kita efisiensi. Nah, jadi kendala-kendala itulah biasanya. Tapi yang kendala yang lebih mendasar biasanya kami yaitu tadi kesepakatan dengan spesialis ini biasanya yang agak memerlukan waktu karena yang memutuskan adalah beliau-beliau. Karena kami kalau beliau tidak bisa kan otomatis kami kada bisa juga. Nah, meskipun dananya ada, kemudian ibu hamilnya sudah ada, kalau beliau tidak bisa datang, jadi harus ada kesepakatan bersama. Alhamdulillah sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ya kita menunggu keputusan beliau-beliau lah. Jadi kami kada bisa menentukan tanggal ini dok lah kita ke ini, tidak bisa kami. Jadi menunggu hasil kesepakatan dari dokter-dokter spesialis kita. Mungkin keterbatasan waktu dan keterbatasan dokternya mungkin ya Bu ya. Oke, kalau untuk masyarakatnya sendiri nih Bu, mungkin yang adakah yang kalau dikasih tahu Ibu ini beresiko ini loh Bu, tapi masih banyak masyarakat kita nih Bu yang percaya mitos kan ya, hamil nggak boleh ini, nanti habis pasca melahirkan nggak boleh makan ini. Nah itu kan sebenarnya sangat berpengaruh ya Bu ya untuk kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu pasca melahirkan, dan juga anaknya tentunya. Sejauh ini memang ada kita temukan seperti itu. Jadi ada 1-2 lah yang seperti itu dari evaluasi kami, terutama daerah-daerah yang memang jangkauan pelayanannya sangat sulit. Tetapi waktu pemeriksaan dia bisa hadir, bisa datang. Nah, tetapi kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendekatkan pelayanan. Nah, ada memang periksa setiap bulan dengan bidan, dengan dokter, tetapi ujung-ujungnya dia bersalin masih ke dukun. Masih ada berarti Bu? Masih ada. Tapi itu 1-2 lah, tidak semua, karena mungkin jangkauan letak geografis lah yang sangat sulit dia untuk turun ke bawah. Jadi daripada dia ke bawah di jalan melahirkan, lebih baik dia melahirkan di pondok, biasanya seperti itu. Kemudian untuk konseling masalah setelah melahirkan, kemudian bayi balitanya untuk
perawatan bayi dan balitanya. Biasanya adik-adik bidan kita kalau setelah mendengar adanya persalinan, adik-adik bidan kita itu bisa mendatangi untuk memberikan pelayanan selanjutnya, baik itu konseling pola asuh anaknya, kemudian pemberian ASI-nya seperti apa biasanya adik-adik, dan untuk pemeriksaan selanjutnya baik ibunya dan si bayinya seperti apa, adik-adik bidan kita siap untuk melayani ibu-ibu kita yang sudah melahirkan itu. Oke, jadi peran keluarga, suami gitu, orang tua Bu ya itu sangat penting untuk mendukung keberhasilan program ini. Karena mungkin kebiasaan masih ditemukan itu orang tuanya yang larang makan ini gitu, si anaknya sudah nurut sama bidannya, sama dokternya, begitu. Jadi sebenarnya peran keluarga, suami, orang tua itu sangat penting dalam keberhasilan program ini ya Bu ya. Terus Bu, kita ke pembahasan soal stunting nih. Bagaimana perkembangan angka stunting di Kabupaten Balangan setelah adanya program pendampingan dokter spesialis anak Bu? Untuk kalau segi angka hasil dari hasil laporan EPPGBM kita itu masih di kisaran 14%. Masih di kisaran 14%, belum ada penurunan yang lebih tajam lagi. Tetapi kita sudah berupaya untuk mendekatkan pelayanan kita terhadap balita-balita kita, terutama yang berisiko, yang ada di Puskesmas. Nah, harapannya dan setelah hasil pemeriksaan dari dokter spesialis anak itu, tindak lanjutnya adalah dari keterlibatan keterlibatan orang tua terhadap si anaknya tersebut, karena dari balita-balita kita yang stunting itu hampir 40% itu karena TBC. Jadi TBC mendominasi angka stunting kita yang ada di Kabupaten Balangan. Setelah kita lihat, setelah kita runut, itu adalah keterkaitan dengan kebiasaan orang tuanya yang merokok di dalam rumah. Betul. Nah, merokok di dalam rumah. Jadi balita-balita kita itu dari bayi lahir, mulai ibunya hamil kan sudah kontak sama suami, terpapar asap rokok. Sampai bayinya lahir, jadi terpapar sudah asap rokok itu. Nah, jadi dari hasil evaluasi kami, hasil deteksi dokter spesialis yang datang ke Puskesmas itu, sebagian besar balita-balita kita itu yang TBC. Stunting karena TBC. Ya, stunting karena TBC. Kalau kita tidak obati TBC-nya itu, maka tidak bakalan balita itu menjadi normal kembali. Jadi peran orang tua lah yang sangat penting, karena pengobatan TB ini harus setiap hari diberikan obat, bukan sekali saja, setiap hari. Kalaupun tidak diminum selama, umpamanya dokter memberikan 6 bulan atau keputusan dokter seperti apa, tiap hari selama 6 bulan, kalau ada putus 1 hari aja, maka dia gagal pengobatannya. Jadi peran orang tua keluarga itu sangat penting. Iya, karena memang banyak kasus-kasus anak-anak yang dikira berat badannya itu Bu ya kurang karena kurang makan, kurang gizi maksudnya gitu. Tapi ternyata ada yang karena komplikasi, ada penyakit yang berarti ya Bu. Untuk stunting sendiri sebenarnya bisa disembuhkan Bu? Insya Allah kalau stuntingnya sendiri, kalau stunting itu murni stunting, tidak ada penyakit lain, insya Allah stuntingnya akan menjadi normal kembali. Biasanya yang cepat untuk mengembalikan
balita itu normal kembali itu balita itu di bawah 2 tahun. Di bawah 2 Iya, tahun. di bawah 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun sangat sulit. Seperti Apalagi berbenturan dengan faktor ekonomi. betul. Oke, sedikit ilmu nih Bu buat mitra sanggam. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih Bu, kategori stunting itu seperti apa Bu? Mungkin nih yang masuk kategori stunting menurut tenaga kesehatan seperti ini, tapi si ibu, si orang tua bayi itu menganggap normal-normal aja, anaknya sehat-sehat aja, aktif-aktif aja begitu Bu. Iya, ya. Kalau kategori dari kesehatan itu balita itu dikatakan stunting itu kalau balita itu diukur tinggi badannya, kemudian ditimbang berat badannya, itu tinggi badan per umur biasanya. Normalnya 1 tahun itu berapa, kan ada standar dari WHO. Tetapi sebagian masyarakat berpendapat bahwa anakku pendek tapi kada papa ai. Nah, kada papa ai, inya kada garing, kada penggaringan. Iya. Nah, karena stunting ini dilihat dari tinggi badannya, dari tinggi badan. Jadi ada yang pendek, sangat pendek. Nah, jadi itu ada standar dari WHO. Mungkin itu salah satu kesulitan juga ya Bu ya, karena standar dari WHO tadi sekian-sekian Iya. sudah diukur, tapi si orang tua menganggap sehat-sehat aja, normal-normal aja. Dulu kakaknya gitu juga, tapi sekarang Baik sehat aja. Iya. Oke, aduh menarik sekali Ibu. Tapi karena keterbatasan waktu kita juga, Iya. mungkin kita akan masuk ke segmen berikutnya untuk closing. Ibu, kita break sejenak, tetap di Ngopi Sehat. Ya, kembali di segmen terakhir Ngopi Sehat di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, dan tentunya masih bersama saya Hesti juga Ibu Ainun. Luar biasa Bu untuk penjelasannya hari ini. Terima kasih banyak Ibu Ainun. Sayangnya keterbatasan waktu harus memisahkan kita Ibu. Oke, sebelum kita berpisah, Hesti minta closing statement dari Ibu Ainun. Apa harapan terbesar yang ingin dicapai melalui program ini untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan? Terima kasih, yang tentunya harapan kami karena ini kita membahas untuk ibu hamil dan anak balita. Kami pesan untuk semua ibu-ibu hamil yang ada di Kabupaten Balangan terus untuk memeriksakan kehamilannya, karena pemeriksaan kehamilan itu sangat penting untuk ibu-ibu semua. Deteksi dini terhadap ibu hamil yang beresiko, yang normal itu sangat penting untuk menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Balangan. Program-program yang ada di Puskesmas, pesan kami diikuti dengan baik ya ibu-ibu, karena di Puskesmas itu ada kelas-kelas ibu hamil, dan di kelas-kelas ibu hamil itulah ibu-ibu hamil mendapatkan edukasi, pengetahuan yang baik untuk kehamilan, persalinan, dan masa nipas buat ibu-ibu semua. Pemeriksaan kehamilan ini 6 kali selama kehamilan. Nah, jadi pesan kami ibu-ibu hamil, pertama pada triwulan pertama itu 1 kali, kemudian pada triwulan kedua itu 2 kali, kemudian pada triwulan ketiga itu 3 kali. Jadi 6 kali selama kehamilan. Nah, mudah-mudahan ibu hamil bisa memeriksakan kehamilannya, baik itu kepada bidan desa, kepada dokter spesialis, atau ke puskesmas. Dan pesan kami juga yang teramat penting adalah persalinan dilakukan di puskesmas ibu-ibu. Jadi ibu hamil sekarang tidak lagi persalinan di puskesdes atau di rumah,
Dan harapannya semua ibu hamil bersalin di Puskesmas, karena di Puskesmas ini ada bidan, ada dokter, dan tenaga medis yang lainnya atau para medis yang lainnya bisa membantu. Tidak bidan di desa aja yang menolong persalinan. Jadi kalau kita menolong persalinan dengan tim, insya Allah keselamatan ibu hamil itu terjaga. Yang berisiko cepat ditangani. Jadi itu untuk pesan kami terhadap ibu-ibu hamil kita. Kemudian untuk anak-anak balita kita, untuk ibu-ibu teruslah menjaga dan merawat anak-anaknya, terutama pola asuh kita terhadap anak, baik itu memberikan makanan, kemudian perawatan terhadap anak balita kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian imunisasi terhadap balita kita, karena dengan imunisasi penyakit-penyakit tertentu insya Allah kita adalah sudah antibodi yang terdapat pada tubuh si anak balita kita, sehingga penyakit-penyakit yang menyerang anak kita insya Allah tidak bisa masuk, baik itu virus dan lain sebagainya. Kemudian teruslah berkunjung atau mendatangi posyandu yang ada di wilayah masing-masing terhadap ibu-ibu. Luangkan waktu untuk membawa anaknya ke posyandu setiap bulan untuk mendeteksi atau diberikan pelayanan, baik itu menimbang berat badan, kemudian mengukur tinggi badan, kemudian memberikan edukasi kesehatan yang lainnya terhadap anak-anak balita kita. Yang terpenting adalah jangan malas membawa anak-anak kita ke posyandu atau ke tempat-tempat fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerja kita, karena lebih cepat kita tangani anak-anak kita yang sakit, lebih cepat juga untuk kesembuhan dari anak-anak kita. Harapannya masyarakat kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di wilayah masing-masing, mulai bidan di desa, puskesmas pembantu, kemudian puskesmas. Nah, disitulah ibu-ibu, baik itu ibu hamil, kemudian balita, untuk dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan. Kemudian untuk tenaga kesehatan kita yang ada di wilayah kerja kita atau di Kabupaten Balangan, terima kasih banyak yang sudah memberikan kontribusi, memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di Kabupaten Balangan. Oke, luar biasa Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu sudah berada di studio hari ini, sudah berbagi ilmu, dan juga semoga untuk Ibu sehat terus dan bisa menginspirasi kita semua. Oke, Mitra Sanggam, jangan lupa kesehatan ibu dan anak adalah investasi masa depan bangsa. Jangan pernah ragu memanfaatkan fasilitas kesehatan, terutama program pendampingan dokter spesialis yang ada di puskesmas ya Bu ya. Yeah. Lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, datang ke posyandu, pantau tumbuh kembang buah hati Anda, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Oke, Mitra Sanggam, Hesti dan Ibu Ainun pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami di dalam program Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan untuk Mitra Sanggam, jangan lupa juga untuk memfollow seluruh media sosial Radio Gelora Sanggam. Follow, like, komen, dan bagikan setiap konten kami agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.